Kita ini bangsa maritim atau negara maritim atau dua-duanya enggak. Masa sih nggak bisa buat kesejahteraan untuk 270 juta? Sekarang kalau nanti tahun 2200. Pak Ade, selamat siang. Terima kasih. Selamat siang Mas Arif. Sudah menyempatkan diri hadir di podcast kami. Masih. Jadi ini saya ingin mengobrol tentang satu tema yang saya kira belakangan ini agak ketinggalan, tapi selalu aktual dan penting, yaitu tentu saja berkisar tentang maritim, tentang kelautan. Untuk itu saya ingin membuka obrolan ini Pak Ade, mungkin dari perspektif yang agak beda, yaitu tentang etos budaya maritim yang saya kira pekerjaan lama yang sampai sekarang ini kita belum ketemu bagaimana merealisasikannya. Kita menangkap ironi bahwa 78 tahun kita merdeka Pak Ade, tetapi kita masih belum mampu atau belum bisa merumuskan kita ini ingin jadi negara apa? Negara agrariskah? Negara industri? Atau negara maritim? Sementara kita punya modal yang sangat berlimpah ruah di laut kita, mulai dari gas, ikan, segala macam. Nah, mungkin Pak Ade sebagai perwira tinggi yang punya pengalaman sangat luas sekali dalam konteks kemaritiman ini, bisa menjelaskan aspek etos budaya maritim itu yang kita belum lihat terjadi di tengah masyarakat kita, Pak Ade. Silakan Pak Ade. Ya, terima kasih Mas Arif. Ini sebenarnya pertanyaan bagaimanapun kan kalau udah pertanyaan mengenai maritim itu kan pertanyaan berat. Ya. Pertanyaan berat. Karena apa? Maritim itu kan sampai sekarang aja terminologinya masih berdebat. Itu kan. Berdebatnya dalam konteks kita ini bangsa maritim atau negara maritim atau dua-duanya enggak gitu kan. Kalau menurut saya begini, kita sebenarnya kalau kita lihat sejarah persebaran manusia untuk Indonesia jelas yang saya ceritakan bahwa tidak mungkin orang Indonesia itu jatuh dari langit terus gitu kan. Pasti ada penyebaran di suatu lokasi ya. Karena sampai sekarang masih dipertanyakan kalau orang pertama itu adalah Nabi Adam. Ada yang mengatakan di Timur Tengah, ada yang mengatakan di India gitu kan. Misalkan ada fakta-fakta arkeologi. Tapi yang menurut saya kita abaikan itu, kita lihat ke Indonesia. Artinya kalau Indonesia, walaupun ada berbagai cerita dari para sejarawan, tapi yang jelas satu penyebaran ke Indonesia itu melalui daratan, artinya sepenanjung Malaysia. Pada waktu kita kenal namanya paparan Sunda ya, orang masih bisa dilewati. Kemudian yang kedua pasti lewat laut. Nah kalau lewat laut berarti kan kita catatan yang pertama kali ada adalah Salaka Negara, walaupun kemudian dipertanyakan ada Akitirem dan sebagainya. Ya. Tetapi catatan sejarah mulai dari Tarumanegara dan Kutai ya, Melawarman. Catatan itu ada. Pasti dua-duanya juga kita lihat bahwa masuk ke daratan pasti lewat laut atau lewat sungai paling enggak. Artinya dari awal kita sudah punya keikatan emosional dengan laut sebenarnya atau dengan air paling enggak gitu kan. Nah, kalaupun sekarang kenapa sih kita kok seakan-akan hilang? Ya, itu memang kalau saya alam yang punya skenario. Ya. Gitu kan. Alam punya skenario. Ya, alam punya skenario. Karena apa? Ya, contoh ya sekarang. Kita kan lebih populer menyebut jenderal dibanding Laksamana. Yes. Padahal kita kenal bahwa Malayati sudah menggunakan nama Laksamana tahun 1500. Sedangkan jenderal itu zaman-zaman Prusia. Ya. 1800-an. Gitu kan. Artinya lebih kini 300 dibanding penyebutan Laksamana. Di kita lebih populer sama jenderal gitu kan. Nah, demikian juga kehidupan. Kalau menurut saya itu karena kita kecenderungan mengeksplorasi di daratan itu lebih banyak kemudahan dibanding di laut. Di laut. Maka etos budaya maritimnya akan lebih berkembang yang di darat. Gitu kan. Nah, pemikiran tentang kemaritiman
etos budaya, etos kerja di lautan itu memang membutuhkan kehidupan yang keras. Tetapi yang sangat esensial kalau saya alami dengan penugasan saya selama di Angkatan Laut, pertama kali harus secure for the sea. Jadi harus etos pertama sebenarnya adalah harus aman melaut. Tidak boleh coba-coba. Karena apa? Di laut tidak ada bengkel. Di laut tidak ada warung. Di laut tidak ada, mungkin kita gampang minta tolong. Tidak ada rumah sakit. Ya, tidak ada rumah sakit. Artinya bahwa pada saat dia melaut harus segala sesuatu dipertimbangkan. Masalah keamanannya, berlayar di mana, cuaca seperti apa, dia mau ngapain, logistiknya seberapa lama, kemudian juga dukungan personil. Personil ini kan tentunya kan kita tidak mungkin mendapatkan anak buah kapal yang memiliki satu kondisi fisiologi yang sama. Itu nggak gampang. Saya juga kalau anak buah kapal misalnya 200 orang, kan tidak semuanya 200 orang itu persoalannya sama homogen. Ada mungkin istrinya lagi sakit, ada anaknya lagi mau sekolah, ada mungkin dia punya hutang, mungkin ditagih ya, kita nggak tahu. Nah kita harus bisa mengkondisikan untuk kerja di laut dengan baik. Ya. Oleh sebab itu, di situ ada namanya satu kesatuan komando. Jadi ada taat kepada perintah, karena tidak boleh di laut itu selalu suka-suka sendiri ya. Yang kedua adalah dia harus berpikir toleransi. Artinya si teman kita ini waktunya istirahat jangan diganggu, karena dia akan melaksanakan tugas berikutnya. Yang berikutnya lagi bahwa ada orang betul-betul selalu memperhatikan cuaca. Nah, di kita memang kalau kita tidak memulai kalau dalam teori manajemen ada namanya, kalau saya dulu pelajari, ada namanya orang tuh melakukan sesuatu, terutama yang berkaitan dengan apa yang kita kerjakan, ada peristiwa tucengnya. Jadi ada sesuatu desakan kebutuhan. Nah, sama dengan kalau kita tadi saya sampaikan, Pak, orang sudah mulai cenderung lebih banyak punya kehidupan lebih menjanjikan di darat, maka di laut enggak. Ya. Padahal kalau bagi orang Islam, kalau kita bicara Al-Quran ya, 33 ayat cerita tentang lautan. Sedangkan 13 cerita tentang daratan. Artinya 75% adalah laut. Kita sama dengan miniatur dunia. 75% adalah laut. Ya. Dan hampir 75% aktivitas dunia perdagangan melalui laut. Dan kita juga, kalau saya katakan tadi, mungkin distribusi manusia masuk Indonesia, mungkin 25 dari daratan, 70 lewat laut. Lewat Sumatera, pantai barat. Karena pantai barat itu kan boleh dibilang Islamisasi pertama ya. Yang kedua tuh istilahnya itu destinasi yang paling dekat. Kalau kita berlayar dari Timur Tengah adalah ke pantai barat Sumatera dan Selat Sunda. Nah, kembali bagaimana mahasiswa kerja, memang kalau menurut saya desakan kebutuhannya sudah berubah. Desakan kebutuhan sudah berubah. Butuhkan. Walaupun pemerintah saat ini sudah mencanangkan. Tapi harapan saya sih kita akan nanti itu tetap akan kembali. Manakala kita tuh menghadapi misalnya kan, anggaplah kalau di darat itu tingkat kompetitif terlalu tinggi, maka pasti ke laut. Tapi jangan nunggu laut habis gitu. Jangan nunggu laut habis. Karena bagaimanapun juga, makanya saya dalam konteks waktu saya penugasan masih dinas dengan Pak Jokowi beliau saya mintakan untuk bikin semacam himbauan pemerintah. Pak Ade, berarti itu kita sedang memunggungi laut ya Pak Ade. Kalau tadi Pak Ade bilang ketika di darat habis baru kita beralih ke laut. Bisa jadi. Yang terjadi seperti itu sekarang. Karena kan boleh dibagi nih. Salah satu yang pernah diskusi dengan Pak Profesor Hasim Jalal. Ya. Pak Ade, our mission already finished. Ya. Orang hukum. Ya. Misalnya Pak Juanda dulu. Dia berusaha dengan hukum mengalahkan Belanda. Kan gitu kan. Karena dengan peraturan kemaritiman kerjaan MKO, wilayah teritorial kita 3 mil. Yeah. Kemudian adanya deklarasi Juanda jadi 12 mil. Yeah. Kemudian muncul perayaan kepulauan. Dengan Pak Muhtar muncullah rezim
kawasan Nusantara. Kemudian kita seperti sekarang ini gitu kan, wilayah laut kita. Nah, kalau kita tidak menoleh ke laut dengan hasil dari para senior pendahulu kita, Ya, artinya kita mubazir kan, mubazir. gitu kan. Orang sebenarnya menoleh kita tuh karena potensi. Kalau kita memang tidak mempedulikan pada ekosistem maritim, artinya kita berusaha untuk mengeksplorasi kekayaan kita di laut. Di laut. Kemudian kita tidak memperhatikan lingkungan, artinya kan lingkungan itu kan harus bisa. Ya. Salah satu ciri tentang kemaritiman adalah sustainability. Artinya ada kelangsungan hidup. Untuk siapa? Ya. Generasi kita yang akan datang. Kita tidak bisa habiskan sekarang. Ya. Jadi sekarang itu sebenarnya kalau nangkap ikan yang secukupnya saja. Ya. Jangan mengejar ini. Ya. Ada satu perbedaan konsep ya. Konsep, artinya memang ini juga ada satu masalahnya. Di kita ini kan kita tidak ada pelajaran teori bagaimana kita beternak ikan di laut kan. Iya. Nggak ada. Yang ada adalah beternak ikan di darat. Di darat. Gitu kan. Karena di laut itu yang menyediakan Tuhan. Tuhan. Mau pakan, mau apa, mau kemana tersedia. Iya. Di laut yang dibutuhkan adalah toolnya. Artinya kapal. Kapal. Yang kedua manusia. Gitu kan. Kemudian pemahaman tentang cuaca. Cuaca itu tadi apa? Dan musimnya. Gitu kan. Nah, kemudian juga kalau kita mikir ke laut, kalau berkaitan dengan lingkungan, memang kalau orang berpikir tentang yang namanya kemaritiman vision, maka dia akan tetap punya pilihan untuk memperbaiki lingkungan sebagai bagian daripada ekosistem yang kehidupan yang lebih menjanjikan. Contohnya apa? Mungkin Pak Arief lihat di luar negeri, di pinggir pantai, artinya adalah kehidupan yang mewah. Di Monaco, di Singapura gitu kan. Jadi kita akan terbalik. Kalau lihat kekumuhan, keterbalikan, lihat ke pantai. Kalau lihat namanya kekumuhan, keterbalikan, lihat pinggir sungai. Gitu kan. Ini yang harus kita rubah menurut saya. Jadi apa ya? Bukan hanya etos mengenai itu, tapi etos kehidupannya. Etos kehidupannya. Gitu kan. Pak Ade, kalau dikerucutkan itu dari mana harus memulainya? Ya kembali tadi itu. Kalau saya, karena kan ini bukan masalah individu. Bukan masalah individu, masalah bangsa. Masalah nation gitu kan. Makanya itu kan satu hal bahwa orang harus sepakat bahwa Indonesia terdiri dari kepulauan, dikelilingi oleh laut. Gitu kan. Artinya kita adalah negara maritim. Gitu kan. Artinya kesadaran itu pun belum. Ya, harusnya bahwa kita memiliki laut yang luas. Kita kan darat kan 1,9. Kemudian 3,2 itu perairan wilayah. Kemudian 3,2 JTE. Artinya 8,3 itu yurisdiksi kita. Yang kita bisa atur. Masa sih nggak bisa buat kesejahteraan untuk 270 juta. Sekarang kalau nanti tahun 2200 2100 itu mungkin sudah 500 juta. Nah, di mana gitu kan? Mungkin rumah udah berdempetan. Gitu kan. Kemudian mungkin pekerjaan tingkat komitmen makin tinggi. Nah, mulailah untuk berpikir yang dinamakan sustainable development tadi, bagaimana orang memikirkan di sana. Yang kedua, orang itu bagaimana bekerja di laut, tetapi dengan habit dan kebiasaan saat ini. Contohnya kalau menurut saya, kalau kita mungkin nelayan kita seperti orang Jepang, seperti orang Tiongkok itu mungkin nggak bisa. Artinya mereka kan 2 tahun keluar gitu kan, kemudian baru pulang. Baru gantian. Kita mungkin ngikuti kita lah. Misalnya mungkin kita dibagi 4 kuartal gitu kan dalam 1 tahun. 1 kuartal ini grup A. Kuartal berikutnya si B mungkin di pengolahan. Mungkin yang B-nya dia istirahat, berikutnya lagi sekolah. Nanti di lain ini baru nangkap gitu kan. Tukernya di laut. Gitu lah. Itu kan cara gitu, cara. Yang berikutnya adalah pemerintah akan sebenarnya harus kalau berkaitan dengan keekonomian, maka sebenarnya kan laut menjanjikan. Gitu kan. Artinya kita kan belum menjadi eksportir ikan sebesar belum gitu kan. Jadi perjalanan masih panjang.
Yang yaitu jelas yang saya sampaikan di Tangtu itu satu guru. Guru itu harus membuat pengajaran tentang kebaharian. Dulu sama saya dengan Dignas Angkatan Laut untuk memasukkan kurikulum kebaharian. Kebaharian. Oke. Memang itu ada perdebatan. Kok sama dengan geografi gitu kan? Loh, yang kita inginkan geografi ya. Karena geografi itu basic untuk berpikir nanti pada konteks yang lebih luas. Ya. Karena berpikir geopolitik, berpikir geostrategis, berpikir geoekonomi. geoekonomi. Nah, geomaritim nanti menjadi bagian penunjang terhadap kegiatan pemikiran geopolitik. Kenapa tidak berjalan, Pak? Program itu atau sempat Udah berjalan? masuk. Nah, cuma masih uji coba. Yang kita ingin kembali pada etos. Jadi paling tidak anak didik para siswa memiliki etos kemaritiman. Gitu kan. Mungkin etos kelautan oke lah. Etos kelautannya adalah cinta tanah air. Cinta kelautan. Jiwa etos maritim melalui pendidikan itu lebih bagus. Gitu kan. Ya. Pak Ade, kita bergeser dari tema barusan itu adalah berkaitan dengan etos budaya. Nah, kita akan bergeser mengenai dengan kekayaan laut kita itu tadi, Pak Ade. Per hari ini setidaknya, apa yang menjadi ancaman laut kita itu sekarang? Apakah persoalan illegal fishing atau tenaga kerja ilegal atau narkoba atau terorisme? Apa yang menjadi ancaman itu, Pak Ade? Kalau menurut saya pendekatan saya pakai teori atemahan mengenai power ya, kekuatan suatu negara ya, kekuatan nasional suatu negara. Pendekatannya dia ada komponen ya, masalah panjang pantai, geografi, kemudian penduduk, kemudian juga karakter pemerintahan, gitu kan. Nah, kalau kita lihat, kenapa sih Ateman menyantumkan mengenai karakter pemerintahan? Ya. Karena karakter pemerintahan itu akan menentukan bagaimana etos maritimnya bisa berjalan. Karakter pemerintahan, Pak, istilahnya. Karakter pemerintahan kita ini kemana gitu? Ya. Kita kan udah tahu bahwa kita ini kan kalau nggak salah dari GBHN atau masih ada GBHN ya. Negara kita adalah negara kepulauan. Semua konsep pembangunan harus berprinsip pada kepulauan. Ya. Artinya apa? Berarti ada hubungan antar pulau. Kita berfilosofi bahwa laut sebagai pemersatu bangsa. Makanya dalam konteks pertahanan negara ada satu tugas, mempertahankan integritas wilayah. Siapa yang apa domain yang di sana? Terjaminnya lalu lintas, mobilitas antar pulau, perdagangan antar pulau, seperti itu. Kemudian juga dalam konteks tantangan kekinian adalah sebenarnya kalau konteks kewilayahan ya, kita dengan adanya undang-undang wilayah negara, undang-undang 45 salah, itu sudah ditetapkan wilayah kita ini berdasarkan UNCLOS 18 sudah dipetakan. Ya. Memang ada perbatasan negara lain itu yang masih belum selesai. Ini bisa menjadi ancaman kalau tidak selesai. Yang kedua, memang dengan perkembangan laut Natuna Utara mengenai klaim Cina dengan lainnya gitu kan. Walaupun itu dalam konteks kewilayahan kan tidak berdasar. Tetapi kan kalau merasa diri paling kuat pasti selalu ada pressure ya. Entah pressure politik, entah diplomatik dan sebagainya. Tapi itu menurut saya selama tidak ada sebab yang menyebabkan proses terjadi perang itu belum. Karena bagaimanapun juga ada gium perang adalah kelanjutan diplomatik yang gagal. Selama diplomatik gagal maka tidak ada perang. Gitu aja konsepnya gitu kan. Yang berikutnya kalau menurut saya sih yang perlu digalakkan adalah sumber daya manusia. Kembali pada etos maritim bahwa kita ini bisa mengelola lautan kalau ada manusianya, ada toolnya, alatnya. Yang tiga ada regulasinya. Karena di lingkungan maritim strategi memang ada maritim industri. Maritim industri ada pariwisata, ada industri galangan, ada juga pengelolaan perikanan, ada pertambangan, gitu kan. Jadi tantangan paling krusial menurut saya adalah meningkatkan rasio praktisi sumber daya manusia untuk mengelola laut, gitu kan.
butuh insentif pemerintah kalau menurut saya. Yes. Pak Ade, kita geser lagi nih. Kalau dalam situasi geopolitik dunia yang katakanlah penuh ketidakpastian ini, Pak Ade melihat, sebetulnya yang ideal strategi pertahanan kita itu lebih ke arah mana? Apakah lebih ke laut, atau ke darat, atau seperti apa? Sebenarnya dengan ditemukannya pesawat udara dan rudal, tidak ada lagi satu perang yang domain single service, Oke. gitu kan? Karena apa? Karena rudal dengan penemuan GPS ya, Global Positioning Satellite, artinya pihak musuh kalau dia punya rudal balistik, dia bisa nyerang kemana saja Kemana saja? dan bisa on target. Apalagi sekarang dengan teknologi nano chip itu, sekarang nano weapon udah banyak dan intelijennya juga sudah paling gampang sekarang, nggak perlu susah. Ya, Kenapa? Karena data itu sudah ada. data sudah ada. Misalnya Mas Ari punya HP iPhone, Bapak menghidupkan pertama kali, udah data Bapak udah masuk, karena sudah sudah synchronize dengan alamat email. Alamat email sudah ada semua. Kemudian mobile banking udah pakai face recognition, ngidupin komputer sudah pakai pinjer. Datanya di mana? Nah, kembali kepada bagaimana strategi konsep pertahanan kita. Kita ini kan pertama menganut politik bebas aktif. Ya. Kita berteman dengan siapa aja. Ya. Tapi kita tidak punya teman sendirian. Ya. Yang kedua, salah satu konsep yang diamanatkan oleh undang-undang adalah kemandirian teknologi. Itu yang menurut saya harus dipenuhi. Ya, sekarang belum. Menurut saya sudah mulai. Sudah mulai. Artinya bahwa kita masih membuatkan PT PAL, industri galangan sudah bagus, sudah berjalan, Pindad sudah jalan, Nurtaina sudah jalan. Hanya memang kan jelas kembali kepada investasi ya, kepada modal. Bukan tergantung pada iklim politik. Kalau politik menurut saya ya tetap ada, karena dari sisi perkembangan geopolitik kini itu sangat selalu berhubungan dengan masalah ekonomi. Gitu kan. Jadi teori geopolitik zaman dulu dengan sekarang itu sudah hybrid juga. Jadi kalau ada generasi 4.0, selain konsep cara berperang yang hybrid, ada proxy, ada asimetrik, ada hybrid, di lingkungan geopolitik juga sudah mix. Walaupun dalam teori kan geostrategi is part of geopolitik, geoekonomi part of geopolitik. Tapi kadang-kadang yang mana geoekonomi, yang politik nggak tentu. Karena bisa barter perdagangan, bisa membuat politik berubah. Gitu loh. Kalau sebab itu menurut saya, pertama bagaimana konsep pertahanan negara kita adalah tetap kemandirian teknologi. Yang kedua resource yang cukup. Resource itu cuma sumber dayanya. Yang kedua logistiknya. Yang ketiga itu harus kita punya satu konsep strategi yang jelas. Kalau dulu kita kan konsep perang gerilya. Apakah sekarang masih perang gerilya? Nah, sekarang menurut Pak Ade? Ya kembali kemandirian teknologi kita termasuk di dalamnya adalah teknologi yang berkaitan dengan teknologi informasi. Kalau teknologi informasi masih dipegang yang lain, maka kita lumpuh. Tapi kan kita tidak bisa menghindari. Cuma komputer kan sudah menggunakan software orang luar. Jadi memang sepertinya saya menangkap kompleks sekali masalahnya. Ya sekarang itu kompleks masalahnya. Harus memilih satu teknologi yang betul-betul secure. Makanya konsep sekarang tuh yang tadi itu ada hybrid masalah geopolitik, geoekonomi, geostrategi, ada lagi geososial, sosial budaya, kan gitu ya. Itu juga tetap tidak bisa kita abaikan. Jadi dalam kondisi seperti ini apa yang paling mungkin kita ambil posisi di situ? Ya ada yang bilang guyonan, kita berdoa aja katanya. Tapi menurut saya kita tidak boleh berdoa. Karena kita harus memikirkan next generation. Next generation ini menurut saya harus kita tetap berikan mereka kesempatan hidup yang baik. Dan kita harus juga memegang amanat para pendahulu negara ini. Bahwa mereka tuh merdeka untuk apa. Kan gitu kan. Artinya dia bisa menentukan hidup sendiri. Bisa kompetitif di lingkungan global.
kemudian juga memiliki satu kapasitas untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu kan. Kalau bicara legasi para pendiri Republik ini, tadi konsepsi politik bebas aktif itu masih relevan kah? Sekarang ini kan tidak hanya dalam konteks menghindari perang kan. Sekarang ini kan juga bagaimana kita juga keamanan kita dalam konteks perdagangan. Kan sekarang dagang itu perang juga. Oke. Kan gitu ya. Siapa bilang bahwa dulu Ukraina dan Rusia tidak akan berkepanjangan? Apa yang terjadi setelah perang Rusia dengan Ukraina? Logistik terganggu dunia. Kita kan anak-anak dulu kehabisan susu, kemudian juga gandum ya, roti gitu kan. Itu hal sepele menurut saya, gitu kan. Jadi ya memang kompleks sekarang. Orang Soviet itu menurut saya tetap ada satu tantangan baik kita adalah lihat undang-undang aja lah. Itu menurut saya satu rumusan yang bagus. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah adalah konsep mengenai yang tadi Bapak sebutkan. Bagaimana dengan kekinian konsep itu pegang? Apakah kebijakan sekarang sudah cukup melindungi? Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Jadi sejahtera rakyat. Yang berikutnya adalah mencerdaskan hidup bangsa. Jadi bangsa ini harus cerdas. Kita bukan bicara mengenai adanya smart teknologi, gitu kan. Tetapi manusia juga harus smart juga, gitu kan. Nah, bagi atas kemaritiman, smartnya kita dalam konteks mengelola maritim adalah ekosistem maritim harus terjaga baik. Seperti itu. Pak Ade, terakhir nih Pak. Jadi kebetulan ini kan kata orang tahun politik nih. Sebagai seorang perwira tinggi, kalau boleh tahu afiliasinya Pak Ade kemana nih? Apakah ikut NKRI? NKRI, oke. Saya kan ngajar bela negara. Jadi kan 4 pilar sudah digaung. Jadi NKRI harga mati, Pancasila, Undang-Undang 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Satu esensi perpolitikan kita kan jelas melalui pemimpin. Untuk apa? Untuk menjalankan undang-undang. Apa yang undang-undang? Kan cuma 4 item. Gitu kan. Itu yang dijalankan. Terus yang kedua, apa esensinya hingga bingar politik? Karena memang demokrasi harus hidup. Karena masing-masing punya aspirasi, punya mazhab berundang-undang gitu kan. Tapi kalau menurut saya, kalau kita lihat pada Bhinneka Tunggal Ika, maka semua orang harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Maka itu akan menjamin eksistensi bangsa ini. Masih ada pemimpin yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan itu tadi? Kalau dalam pandangan Pak Ade? Ya masih banyak. Banyak. Karena selama dia belajar undang-undang, pasti baca itu. Jadi memang basisnya harus memahami konstitusi ya? Memahami konstitusi. Karena kan negara ini mulai dari bagaimana para pendahulu BPUPKI, PPKI, kemudian merumuskan Piagam Jakarta, kemudian jadi pembukaan undang-undang. Ya orang berpasti ke sana gitu kan. Ya negara itu hancur kalau pembukaannya dirubah gitu. Iya betul. Jadi menurut saya harus optimis ya. Tapi harus semua orang menurut saya situasi politik saat ini jaga persatuan dan komitmen pada kesatuan bangsa. Gitu kan. Dan kita butuh pemimpin yang memahami dan mampu menjalankan amanat konstitusi ya Pak Ade? Ya harus itu. Karena kalau kita orang Islamnya bahwa setiap pemimpin akan ditanya pertanggungjawaban kepemimpinannya itu. Kapan? Nanti hari akhir, gitu kan? Ya sekarang nggak apa-apa nih mati aja, gitu kan? Tapi hari akhir akan ditanya. Yang tanya siapa? Bukan hanya malaikat. Mungkin rakyat yang dibuat menderita. Ya kira-kira itulah. Baik Pak Ade, terima kasih kehadirannya di studio kami Pak Ade. Tentu saja obrolan kita yang memberikan manfaat ini akan menambah, bukan hanya menambah wawasan, tapi juga menambah kesadaran kita, khususnya tadi poin kita adalah tentang etos kerja maritim dan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan negara ini Pak Ade. Terima kasih Pak Ade sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sukses, Ramal.